Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema perilaku individu di dalam organisasi. Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang sangat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik, antara lain kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Karakteristik inilah nanti yang akan dibawa masuk ke dalam sebuah organisasi. Sementara itu, organisasi juga memiliki karakteristik, diantaranya keteraturan, pekerjaan, tugas dan wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, dan sistem pengendalian, dan lain-lain. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Ungkapan pengertian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F dalam kurung I dikali L. Atau P perilaku, F adalah fungsi, I adalah individu, sedangkan L adalah lingkungan. Maka perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri. Dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Ilmu perilaku telah banyak mengembangkan cara-cara untuk memahami sifat-sifat manusia. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ini ialah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain: 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuan yang tidak sama. Prinsip dasar kemampuan ini amat penting diketahui untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Sebagai contoh, misalnya dalam menyelesaikan tugas kuliah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, tentu akan adanya perbedaan. Misalnya, si A mampu menyelesaikan tugas tersebut dalam 1 hari, sedangkan yang lain butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan hal yang sama. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia itu berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Pemahaman kebutuhan yang berbeda dari seseorang ini sangat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang di dalam organisasi. Hal ini bisa dipergunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan di dalam kerjasama organisasi. Prinsip dasar yang ketiga yang melatari timbulnya perilaku seseorang adalah karena setiap orang selalu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Di dalam banyak hal, seseorang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya. Jika dihadapkan pada pilihan untuk memutuskan sebuah perilaku, maka seseorang akan memutuskan berperilaku yang dianggap mempunyai kesempatan yang terbaik untuk menghasilkan hasil-hasil yang positif. Prinsip dasar yang keempat adalah seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Prinsip memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Karena kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman seseorang itu seringkali berbeda sifatnya, maka
persepsinya terhadap lingkungan juga akan berbeda. Perbedaan persepsi itulah nanti yang juga akan mempengaruhi perbedaan perilaku antara satu orang dengan orang yang lainnya. Prinsip yang kelima adalah seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Sangat jarang seseorang bertindak netral mengenai sesuatu hal yang mereka ketahui dan alami, dan mereka cenderung untuk mengevaluasi sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Selanjutnya, evaluasinya itu merupakan salah satu faktor yang teramat sulit di dalam mempengaruhi perilakunya di masa yang akan datang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Demikianlah penjelasan singkat terkait dengan perilaku individu di dalam organisasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.